Dan bahkan ulama Syiah, Zaidiyah dan Ibadiyah sepakat menganggap Wahabi sebagai bagian dari kaum Khawarij. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini kita akan membahas yaitu tentang terkait masalah kedustaan fitnah yang didengungkan oleh Kiai Idrus Ramli. Jadi Kiai Idrus Ramli ini mengatakan di dalam ceramahnya bahwa Salafi ini adalah Wahabi dan Wahabi ini adalah Khawarij. Nah teman-teman, dari mana asalnya Kiai Idrus Ramli ini mengatakan demikian? Dan ini hanyalah fitnah dan kedustaan Kiai Idrus Ramli. Dalam ceramahnya tersebut, Kiai Idrus Ramli juga mengatakan bahwa Wahabi adalah Khawarij yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Padahal yang saya ketahui, dakwah Salafi ini mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maka kalau ada yang berbuat bid'ah, itu akan dijelaskan bahwa perbuatan bid'ah ini adalah perbuatan yang tercela dan tidak sampai perbuatan ini jatuh di dalam kekufuran. Namun Kiai Idrus Ramli ini mengatakan dalam kedustaannya itu menuduh dakwah Salafi adalah Wahabi Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin. Dan bahkan di video tersebut itu Kiai Idrus Ramli ini sepakat dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, Syiah Imamiyah maupun Syiah Zaidiyah. Nah oke teman-teman, kita langsung tampilkan video dari Kiai Idrus Ramli. Oke, mari kita simak videonya. Kenapa kok bikin propaganda? Mereka bilang kembali kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan manhaj salaf. Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salaf. Ya pokoknya salaf terus. Salaf itu dijadikan dagangan, dijadikan kampanye, dijadikan komoditas. Kedua, seluruh ulama di luar Wahabi seperti ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan bahkan ulama Syiah, Zaidiyah dan Ibadiyah sepakat menganggap Wahabi sebagai bagian dari kaum Khawarij. Semua sepakat. Bukan Ahlus Sunnah, Khawarij itu 1343. Mereka merasa minder, merasa malu dengan nama Wahabi. Maka bagaimana mereka pun akhirnya tertarik dengan nama Salafi dan Salafiyah sebagai label baru bagi pergerakan mereka yang dipertemukan oleh isu dan propaganda yang sama dengan kaum modernis, yaitu sama-sama memerangi bid'ah, waham dan khurafat. Mereka ini hanya akal-akalan untuk memberikan jawaban kepada jamaahnya. Nah teman-teman, jadi intinya Kiai Idrus Ramli ini itu berdusta. Karena apa saya bilang berdusta? Bahwa Salafi ini adalah Khawarij. Khawarij dari mana? Kalau Khawarij ini memang Khawarij ini suka mengkafirkan kaum muslimin dan menumpahkan darah kaum muslimin. Berbeda dengan dakwah Salafi yang dituduh sebagai dakwah Wahabi. Dakwah Salafi ini mengajak umat kaum muslimin untuk kembali kepada ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan pemahaman para sahabat. Berbeda dengan Khawarij, kalau Khawarij itu mengkafirkan, bahkan menghalalkan darah kaum muslimin. Kalau Salafi yang dituduh Wahabi, itu kalau bid'ah, bid'ah. Kalau syirik, syirik. Berbeda kan? Berbedanya jauh. Mana ada Khawarij ini membid'ahkan? Lawang Khawarij ini memang ahlul bid'ah juga. Kelompok pertama yang terkeluar dari ajaran Nabi SAW adalah kelompok Khawarij dan kelompok Syiah Rafidhah. Dan kelompok dua inilah yang menurunkan kelompok-kelompok menyimpang selanjutnya. Namun Kiai Idrus Ramli ini berdusta dan menuduh bahwa Salafi adalah Khawarij. Bahkan mendukung Syiah Rafidhah. Allahu Akbar. Nah oke teman-teman, jadi untuk video kali ini saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustaz Dr. Firanda Anirja MA hafizahullah taala, yaitu apakah dakwah Salafi yang dituduh Wahabi ini itu adalah sama seperti dakwah Khawarij. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang mengatakan Salafi sama dengan Khawarij karena katanya mengkafirkan pelaku bid'ah?
Ini kedustaan. Antum lihat ada apa dai-dai salafi yang mengkafir-kafirkan? Apa ada atau tidak? Siapa Nggak yang ada. mengkafirkan? Antum yang sering dengar rojak, siapa dengar? Ada yang suka mengkafir-kafirkan? Kalau kita bilang ini kekufuran itu harus. Ini kesyirikan itu harus. Kita bilang meminta kepada penghuni kubur itu apa? Syirik. Pakai jimat-jimat itu apa? Syirik. Pergi ke dukun, syirik. Dan saya sedang menjelaskan tentang banyak kesyirikan dalam penjelasan kitab tauhid. Ya, tetapi masalah mengkafirkan itu ada aturannya. Apakah sudah sampai hujah kepadanya? Apakah sudah iqamatul hujjah? Tidak semua orang terjerumus dalam kekufuran otomatis menjadi kafir. Contohnya Imam Ahmad. Imam Ahmad, di zaman Imam Ahmad, beliau ya dizalimi oleh raja di zaman tersebut. Karena raja tersebut di antara orang-orang terdekatnya adalah Ibnu Abi Duat, dan dia adalah seorang Mu'tazilah, dan dia merayu Khalifah Al-Ma'mun agar menyuruh rakyatnya mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Dan para ulama sepakat Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah firman Allah. Dan mereka berkata, barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, faqad kafar. Imam Ahmad mengatakan demikian. Man qala anna Al-Qur'ana makhluk, faqad kafar. Barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia telah kafir. Tapi Imam Ahmad tidak pernah mengkafirkan Al-Ma'mun, sang raja tatkala itu. Karena dia tahu ini raja orang awam, tidak ngerti, kena syubhat. Nah, ini menunjukkan tidak semua orang terjerumus dalam kekufuran, maka dia apa? Kafir. Ya. Tapi kalau menjelaskan ini kekufuran, ini kesyirikan, kita jelaskan. Wajib kita jelaskan. Mau orang mau ngomong apa terserah. Tapi bukan berarti kita bilang ini syirik. Kalau ada yang terjerumus berarti kita bilang musyrikin, harus dipenggal lehernya, ditumpahkan darahnya dan macam-macamnya. Dirampas hartanya. Enggak. Siapa yang pernah demikian? Tidak ada dai salafi seperti itu. Oleh karenanya mereka yang sebagian mereka menyebarkan kedustaan. Menyebarkan kedustaan. Bahwasanya kita suka mengkafirkan apa? Orang-orang. Dari mana dalilnya? Kalau kita jelaskan ini bid'ah, bukan berarti kita mengkafirkan. Kalau kita menjelaskan ini syirik, bukan berarti kita menyatakan dia musyrikin. Ini perlu pembahasan yang selanjutnya ya. Kita yang sering menyampaikan sholat, ya kita sholat imam sama siapa saja, kita bolehkan atau tidak? Kalau saya mengkafir-kafiran orang, saya bilang jangan sholat di sembarang masjid. Jangan sholat kalau imamnya kalau antum nggak kenal. Mana saya pernah bilang demikian? Iya. Sholat di. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi saya pernah itu mendengar ya dan melihat ceramah Kiai Idrus Ramli itu. Kiai Idrus Ramli ini bahkan melarang jamaahnya untuk sholat di belakang Imam Wahabi karena katanya itu makruh ya. Allahu Akbar ya. Dan itu memang pernah dengar ya dari Kiai Idrus Ramli ini. Namun kalau kita lihat siapa yang mudah menyesatkan kaum muslimin, bahkan Ustaz Dr. Firanda itu membolehkan sholat di belakang ataupun imamnya ini adalah pentolan ahlul bid'ah, itu dibolehkan. Berbeda dengan Kiai Idrus Ramli, itu tidak membolehkan. Karena apa? Karena makruh gitu ya. Lebih baik cari masjid yang lain. Manapun, mau imamnya mau kunut, mau enggak, terserah. Ya kalau imamnya dukun ya jangan sholat sama dia. Itu jelas kalau dukun, ngapain sholat sama dukun? Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya jawaban dan bantahan dari Ustaz Dr. Firanda Anirja MA, Hafidhah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah apakah dakwah salafi ini sama dengan khawarij. Nah, teman-teman, jadi intinya apa yang diucapkan dari sekelompok orang ataupun dari kelompok lain yang menuduh bahwa salafi ini adalah sama dengan khawarij, maka mereka itu memang tidak jauh-jauh dari orang-orang Syiah. Dan mereka memang bergandengan ya teman-teman, itu nyata. Mereka itu sama persis dengan orang-orang Syiah. Karena apa? Orang Syiah juga menuduh bahwa dakwah salafi ini adalah dakwah khawarij yang suka mengkafirkan. Padahal yang suka mengkafirkan itu adalah orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini menyebut kita ini ya Sunni, Ahlu Sunnah, itu adalah sebagai nasibi. Bahkan orang Syiah ini mengatakan bahwa Abu Bakar kafir, kemudian Umar kafir, sahabat Utsman kafir, kecuali sahabat Ali ya, karena mereka ini mengagung-agungkan sahabat Ali. Mereka juga mengkafirkan Ibunda Aisyah dan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka itu membenarkan apa yang dituduhkan ya dari orang-orang Syiah ini, menuduh bahwa salafi adalah khawarij. Seperti tadi kan, Kiai Idrus Ramli itu membenarkan apa yang diucapkan orang-orang Syiah ini, menuduh salafi adalah khawarij, dan itu tidak benar. Khawarij itu kan suka mengkafirkan, bukan membid'ahkan. Sejak kapan orang-orang khawarij ini membid'ahkan? Lalu orang khawarij ini pelaku bid'ah. Bahkan khawarij ini juga diperangi oleh sahabat Ali. Dan orang khawarij ini mudah mengkafirkan kaum muslimin. Bahkan pemerintahan juga dihukumi kafir. Bahkan kerajaan Arab Saudi juga dikafirkan oleh
orang-orang Khawarij. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa sampaikan, dan apa yang diucapkan oleh Kiai Idrus Ramli ini adalah kedustaan dan fitnah, dan semestinya Kiai Idrus Ramli ini nggak tahu ya apa tidak paham tentang makna bid'ah, sehingga mereka ini salah paham apabila membid'ahkan itu sama dengan mengkafirkan, dan itu tidak benar. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.